Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Boleh dibuka dulu, Nak, videonya. Saya mau lihat kalian benar-benar siap mengikuti pelajaran atau tidak. Dibuka dulu, ya. Supaya nampak ya kan. Biasanya jam-jam pertama mana tahu masih ada yang di kamar ini. Sambil tidur-tiduran ya kan. Oke, wow. Udah rapi semua ya, udah cantik ganteng semua saya lihat. Ya Ariel dengan senyum manisnya itu. Oke. Ya. Oke, Nak. Ya, kita mulai saja. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita kembali bertemu ya melakukan pembelajaran. Ini pertemuan kita yang keberapa ya? Keberapa? Keempat, Bu. Keempat, benar. Ya. Seperti janji kita di minggu lalu, kalau minggu hari ini ya kan pertemuan ini kita melakukan ulangan harian. Jadi materinya hanya review ya. Tadi pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Saya yakin sebenarnya kalian sudah paham ya, tapi pasti karena ini sudah 4 pertemuan, saya yakin pasti ada juga yang sudah lupa dengan materi itu. Maka dari itu ya untuk mereview kembali nanti untuk bisa menjawab soal-soal di psikologi, dan baiknya kita ulangi materi tersebut ya, nah saya jelaskan ulang. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa boleh selesai. Oke. Saya share terlebih dahulu ya PPT-nya. Kelihatan, Nak, PPT saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, kalau berbicara tentang sistem pembagian kekuasaan negara, yang paling kalian ingat itu tentang apa, Nak? Trias politika, Bu. Politika. Oke, res politika. Teorinya siapa? Apa itu res politika? Tadi ada yang jawab res politika. Apa itu, Nak? Sebuah ide bahwa sebuah pemerintah berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat, bebas mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Benar. Res politika itu apa namanya? Teorinya dari siapa sih? Kalau kita bahas di minggu sebelumnya. Itu, Bu. Montesquieu. Montesquieu. Montesquieu, benar. Susah ya nyebutinnya ya. Iya, dari bangsa Romawi kuno ya, Nak ya. Itunya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini selalu bermasalah ini saya. Bentar ya, Nak. Kenapa nggak mau dipindah ini? Ya, Nak, ya. Bentar ya. Bisa dipindah. Kurani. Dek, ada masalah. Nggak bisa dipindah, Dek. Ini kakak. Apanya? Ini kakak PPT kakak apa masalahnya ini? Oke, adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian kekuasaan negara, menjelaskan fungsi pembagian kekuasaan negara, serta menganalisis sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu seperti apa. Nah, apa itu kekuasaan? Ya, kita kembali lagi pada penjelasan kita di awal. Ya, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki ataupun diperintahkannya. Jadi sebelum kita membahas tentang pembagian kekuasaan, kita harus tahu dulu ya,
pengertian kekuasaan itu apa? Karena kekuasaan itu sangat diperlukan bagi para penguasa negara. Untuk apa? Untuk membagi ya tugas dan tanggung jawab nanti di sebuah negara seperti apa. Nah, jadi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya, ya. Tindakannya seperti apa? Misalnya membagi kekuasaan itu tadi, membagi tugas, wewenang, tanggung jawab, ya. Siapa di posisi ini, ya, siapa di posisi A, siapa di posisi di tingkat daerah, siapa di posisi tingkat pusat yang menjabat, yang membantu pemerintah, ya. Itu semua itu dikendalikan oleh kekuasaan, ya, seorang penguasa dalam sebuah negara. Nah, pengertian kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah suatu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh setiap penguasa negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran di sebuah negaranya, ya. Karena kita tahu sebuah kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakatnya adalah keberhasilan bagi negara, ya, keberhasilan bagi pemerintah penguasa negara. Nah, itu sebenarnya tujuan. Tujuan itu sudah ada termaktub dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4, ya. Oke. Nah, ini dia kita lihat pembagian kekuasaan. Jadi dari beberapa para pakar politik ya ternama ya sudah membagi kekuasaan itu masing-masing, dan ini adalah para pakar ya yang memiliki memiliki asumsi tersendiri dalam membagi kekuasaan. Nah, ada John Locke, ada Montesquieu. Nanti kita lihat John Locke itu membagi kekuasaan negara itu seperti apa, Montesquieu seperti apa. Dan Indonesia mengambil pendapat yang mana dari dua teori ini. Kita lihat John Locke. Iya, Montesquieu. Bagus, masih ingat. John Locke, ya. John Locke itu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan itu terbagi atas legislatif, eksekutif, dan federatif, ya kan? Sementara Montesquieu itu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya semua pasti punya pandangannya masing-masing. Kenapa membagi kekuasaan dalam poin-poin tersebut ya berbeda tadi ya. Ada di sini ada federatif, di sini, sementara di Montesquieu yudikatif, ya, yang lainnya sama, ya. Nah, apa itu masing-masing daripada legislatif, eksekutif, yudikatif itu pembagiannya seperti apa? Nah, kalau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Siapa saja lembaganya? MPR, DPR, DPD. Iya, MPR, DPR, dan DPD, ya kan? Masih ingat nggak? Nah, siapa sih anggota MPR itu? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, itu kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu anggotanya siapa? Kalau ditanya, siapa anggota MPR? Dari DPR, Bu. Iya, benar. DPR ditambah DPD. Itu adalah anggota dari MPR. Jadi MPR sama dengan anggota DPR ditambah DPD. Itu dari MPR ya. Oke. Good. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Nah, siapa lembaga di eksekutif? Presiden dan wakil presiden. Oke, presiden dan wakil presiden ditambah para pembantu presiden itu para menteri sesuai dalam undang-undangnya. Oke. Kalau kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan dalam mempertahankan ya undang-undang ataupun mengadili undang-undang. Siapa itu kekuasaan di yudikatif lembaganya? MA. Benar. Komisi ya, nah. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Ya. Jadi kalau dibilang kalian sudah paham ya, sudah tahu, masih ingat kalau kita mengambil teorinya Montesquieu ya, tapi kita tidak luput dari teorinya John Locke juga. Kenapa? Karena teori John Locke itu adalah teori federatif. Walaupun tidak dibagi sebenarnya kekuasaannya, tapi kita melakukan hubungan luar negeri, ya kan? Kita melaksanakan hubungan luar negeri, enggak? Melaksanakan enggak kita hubungan luar negeri? Ya, ya.
Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nak hubungan luar negeri yang kita lakukan? Ekspor. Ekspor impor, Bu. Satu orang tuh gantian siapa nak? Silahkan ya. Silahkan. Oke, siapa nih? Lupa siapa. Saya sebutkan aja dulu ya. Dari Einstein Risnawati yang sudah angkat tangan. Apa kira-kira hubungan? Ekspor dan impor, Bu. Habis itu Iya. Ekspor dan impor. Benar. Yang lain ini ada tadi Muhammad Faiz. Maaf ya yang mungkin yang belum kebagian. Pertukaran pelajar, Bu. Pertukaran pelajar berarti di bidang pendidikan. Ya. Dari Dalton, Nova, Rizky Kaisiahaan. Silahkan, Nak. Keberangkatan itu, Bu, umroh gitu. Antara Arab Saudi dan Indonesia. Oh ya, hubungan di bidang keagamaan. Oke, ya jadi banyak ya nah hubungan luar negeri yang kita lakukan dengan negara lain. Ya, salah satunya di bidang ekonomi, ekspor impor, perdagangan, pertukaran pelajar benar tadi ya, kata Faiz, di bidang pendidikan, ya kebudayaan juga ya. Kemudian yang paling sekali mencolok adalah hubungan luar negeri adalah imigran ya. TKI ataupun TKW yang bekerja di luar negeri ya kan, begitu juga dengan imigran yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Itu semuanya ada hubungan kerjasama, hubungan luar negeri ya. Ya ini dilakukan oleh Menlu, Menteri Hubungan Luar Negeri. Oke, lanjut. Nah, jadi ini tadi ya kalau macam-macam kekuasaan ya yang menurut contoh tadi dibagi-bagi bisa kita jelaskan ya. Nah, jadi Indonesia itu menganut yang namanya teori dari Montesquieu yang mana dengan pendapatnya yaitu trias politika ya, kita ambil trias politika jadi 3 pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif ya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan pendapatnya John Locke yaitu melakukan hubungan luar negeri. Karena kita sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, ya kita sangat-sangat perlu melakukan hubungan luar negeri. Ya. Nah, ini ya. Jadi Indonesia menerapkan ajaran trias politikanya dari Montesquieu, ya. Oke, jadi pembagian kekuasaan Indonesia juga selain kita menganut dari asasnya trias politika dari Montesquieu, di Indonesia juga membagi kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Coba ada yang bisa jelaskan horizontal dan secara vertikal itu seperti apa? Masih ingat? Silahkan, siapa nih? Oh, Risnawati, cepat angkat tangan. Oke, yang lain, jangan Risa dulu ya. Risa tadi udah ini Siti Khadijah. Silahkan. Kalau horizontal, Bu, mendatar. Kalau vertikal dari tegak. Benar itu kan? Benar, Bu. Benar, silahkan. Kalau horizontal tadi mendatar itu berarti kekuasaannya seperti apa? Rata, Bu. Kekuasaannya Setara, Bu. Rata, setara. Artinya rata bisa dicontohkan seperti apa, Nak? Antara hubungan antara DPR dan DPRD dan DPD. Iya, benar sekali. Jadi hubungannya itu adalah seimbang, rata. Kenapa? Semua lembaga, kan kita tahu ya, setelah Amandemen keempat, lembaga di Indonesia ini tingkatannya sekarang sederajat ya, sama. Tidak ada lagi lembaga tertinggi, ya kan? Kalau dulu sebelum Amandemen ada lembaga tertinggi, yaitu MPR. Kalau sekarang tidak, jadi pembagian kekuasaan secara horizontal artinya pembagiannya itu sama rata. Artinya seperti apa? Derajatnya seperti apa? Setiap lembaga itu saling mengawasi, artinya kedudukannya, posisinya sama, ya. Nah, itu secara horizontal. Kemudian secara vertikal. Vertikal itu seperti apa Nak tadi? Dari atas ke bawah, Dari atas ke bawah, Bu. bawah ke atas. Nah, seperti apa itu kalau kita contohkan lembaganya? Misalnya dari lembaga tertinggi, Bu, Undang-Undang Dasar, Bu. tingkatan pemerintah, Bu. Pemerintah. Ini keroyokan. Keroyokan ini disebutnya. Ariel, silakan Ariel. Dari pemerintah atas ke kepala desa gitu, Bu. Dari pemerintah atas ke kepala desa. Berarti dari pusat ke sampai ke
daerah, iya, daerah sampai ke tingkat desa ya kan, dari pusat ke tingkat provinsi, provinsi ke kabupaten kota, dari kabupaten kota ke tingkat kecamatan ataupun desa. Oke, benar sekali. Begitu juga seterusnya ya kan, dari kecamatan sampai ke pusat lagi. Benar sekali. Jadi pembagian kekuasaannya masing-masing terbagi, terkoordinir ya. Jadi apa namanya? Bagian pusat itu hanya menaungi masalah-masalah di pusat, bagian daerah juga diberi otonomi daerah, diberi kekuasaan untuk menangani masalah-masalah yang ada di daerah. Tetapi saling apa? Saling kerjasama, ya kan, tidak bentrok ya peraturannya itu. Jadi peraturan daerah itu menyesuaikan dengan peraturan pusat. Itu dia, nak. Di pusat Kak, pusat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, masih ini ada yang belum masih paham? Apa belum paham? Bingung? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, jadi pembagian kekuasaan dalam pemerintah Indonesia ini dia tadi ya, secara horizontal tadi. Ini sebelum saya tampilkan sudah saya jelaskan. Jadi saya mengetes ternyata kalian masih banyak ingat ya dengan pelajaran sebelumnya. Oke. Ya. Oke, lanjut aja. Nah, jadi pembagian dilakukan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, karena memang sejatinya kita ini ya apa namanya? Karena sudah ada otonomi daerah, nanti kita bahas tentang pelajaran tentang otonomi daerah. Jadi memang sudah dibagi ya, tugas-tugas di daerah seperti apa, tanggung jawab di pusat seperti apa, bahkan ada urusan-urusan yang memang harus diputuskan di pusat ya, tanpa meminta meminta pendapat dari daerah, dan daerah itu harus menyesuaikan segala urusannya disesuaikan dengan aturan yang ada di pusat. Ya, kita lihat jenis kekuasaan dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, kalau di pemerintah pusat ya kan, ini tadi lembaganya ada MPR, Presiden, DPR, MAMK, BPK ya, untuk di badan eksaminatif ya, badan pemeriksa keuangan, dan moneter ini untuk bagian keuangan ya, yaitu lembaganya adalah Bank Indonesia, moneter dan fiskal. Nah, ini juga kalau moneter dan fiskal ini hanya ada urusannya di pusat ya, tidak diatur di daerah. Oke. Nah, ini kalau untuk pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah tadi ya, secara vertikal ya, dari pusat ke daerah tadi ya, ada gubernur dan wakilnya, itu lembaganya ada di tingkat DPRD provinsi ya kan. Kalau untuk di tingkat kabupaten ya, kepalanya ada bupati dan wakil, dan DPRD di tingkat kabupaten. Oke, itu dia. Habis ini ada yang mau tanyakan? Habis materi kita. Ya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak? Tidak paham ya? Nanti kalau saya buat pertanyaan psikologi, paham ya sudah ya? Untuk jawabnya. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Saya senang kalau seperti ini, banyak yang semangat, aktif ya. Mudah-mudahan aktif bukan hanya nanti di semester ini ya, Nak. Sampai teruskan sampai ke kelas 3 nanti aktif terus ya. Jangan lupa juga untuk kerjakan tugas-tugas psikologi. Kalau ada kendala, segera hubungi gurunya, ya. Oke, Ya, Bu. Oke, jaga kesehatannya juga ya, karena sekarang ini cuaca juga lagi ekstrim, Nak, ya kan? Sering hujan, tiba panas. Nah, itu biasanya lebih cenderung kita jadi imunnya agak ini ya. Jadi tetap jaga kesehatannya, istirahat yang cukup ya. Jadi jangan begadang-begadang, jangan begadang untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, jadi kalau begadang untuk intensitas masih boleh, tapi kalau bisa jangan begadang juga, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, Nak. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.